Been arrested 26 times. I got convicted twice. Work for a shit. And the people I take out are worse. Money in advance and half when the job is done. The guy I just saved is a cop. But sometimes you gotta abandon your principles and do what's right. Berawal ketika dua pembunuh bayaran bernama Jimmy dan Lois sedang menjalankan tugas mereka. Jimmy dan Lois diperintahkan untuk membunuh seseorang bernama Greeley. Di sini mereka menyamar sebagai polisi. Oh my God. Who do I have? Di kamar mandi, Jimmy melihat seorang wanita bertato macan. Saat di luar, Jimmy memberitahu Lois kalau ia tidak membunuh wanita pelacur milik Greeley. Jimmy mengatakan semua akan baik-baik saja. Lanjut, mereka memasuki bar untuk bersenang-senang. Hey y'all, what do you need? Best bourbon you got, hot stuff. Don't be gone too long. Namun, di sana ada seseorang bernama Keegan sedang mengawasi. Ketika Jimmy memasuki toilet, Keegan langsung menusuk Lois. Setelah itu, Keegan memasuki toilet untuk membunuh Jimmy. Jimmy berniat mengejar, namun ia melihat Lois telah tewas tergeletak di sana. Di sisi lain, terlihat seorang detektif bernama Tyler Kwan keluar dari bandara menuju kantor polisi untuk melakukan penyelidikan. Saat bertemu, Letnan Labrador memberitahu kalau para pembunuh Greeley meninggalkan saksi seorang wanita Rusia. Di sini, Kwan melihat tato macan di punggung wanita tersebut. What do you know about Mr. Greeley? XWTC. Lanjut, Kwan melihat mayat Greeley. Dan di sana juga ada mayat Lois yang sedang diotopsi. Brown memberitahu kalau Lois dibunuh di bar saat minum. Setelah itu, Kwan menghubungi rekannya untuk memeriksa data dan teman Lois. Rekannya memberitahu kalau Lois adalah teman Jimmy. Kwan menyimpulkan ini semua berkaitan dengan kasus pembunuhan Greeley. Setelah memberitahu informasi itu, Letnan Labrador berniat untuk mengusir Kwan. Ia juga menyita senjata Kwan yang tidak memiliki izin di tempatnya. Kemudian, Kwan menghubungi Jimmy. Ia mengajaknya bertemu untuk membicarakan kematian Greeley karena semua ini ada kaitannya. Hello, Jimmy. I think Louis Blanchard's murder ties into all this. If you're interested in... He knew he took his chances. But still, we did our job. Malam harinya, mereka bertemu dan Kwan memberitahu kalau Jimmy dijebak. Ia mengajak Jimmy untuk bekerja sama. Namun Jimmy menolak bekerja sama dengan seorang polisi. When I'm done with this drink, I'm gonna be done with you. Look, I'm not really interested in some disposable hired hitter. Saat di luar, Kwan menyadari kalau ada dua orang yang sedang mengawasinya. Untuk menghindari mereka, Kwan berlari menuju gedung parkiran. Ketika musuh lengah, Kwan langsung menyergap dan membunuh salah satunya. Ternyata yang mengejarnya adalah polisi. Tiba-tiba, The cops are going to be here any second. berpindah ke Keegan, dua orang bernama Moral dan Marcos memerintahkannya untuk mengambil berkas di lokasi Baby Jack. Kembali ke Jimmy, ketika sampai di tempat anaknya, Jimmy menyuruh Kwon menunggu.
Jimmy masuk meminta pertolongan Lisa untuk mengobati Kwon yang tertembak. I need your help on something. There's a guy out in the car. He's been shot. Before, I'm not in that business. I never was. Berpindah ke Kwon, ia menghubungi atasannya dan memberitahu ia mempunyai sumber untuk menemukan pembunuh Greeley. Have you done this before? Problems. Lisa. Taylor. So, how'd this happen? Tell me, why are you getting involved in this? Sedangkan Keegan, setelah berhasil mendapatkan berkas itu di tempat Baby Jack, ia langsung membunuh semua orang di bar tersebut. Keegan memberikan berkas itu dan Morrell sangat puas dengan pekerjaan Keegan. I had to fight with an associate. Job well. You enjoy your work. Di mobil, Kwon bertanya siapa yang menyuruhmu membunuh Greeley. Jimmy memberitahu nama pengontraknya bernama Ronnie Arrow. Kwon langsung menghubungi rekannya untuk mencari tahu di mana keberadaan Ronnie. Setelah mendapatkan lokasi keberadaan Ronnie, mereka langsung pergi menuju ke sana. Read some tea leaves. That might work. Sedangkan polisi berdatangan ke tempat kejadian pembunuhan Baby Jack beserta anak buahnya. A rival gang in the Algiers area of committing the vicious murders. And Kembali ke Jimmy yang menyuruh Kwon menunggu, sedangkan Jimmy memasuki tempat itu menemui Ronnie. Yeah, I could use. And I just sit there, right? And I can kill you with this piece of apple. Yeah, right. Hey, you got 10 minutes and then I'm coming. You should see what it is. Forever. Okay, you set me up, Ronnie. You got Louis killed. No, that ain't what happened. You made two big mistakes. You should have checked the weight. No! Get up! Saat di luar, Jimmy marah karena Kwon mengosongkan pelurunya. Kwon menyebutnya sebagai bajingan karena ia tidak ingin Jimmy membunuh sembarangan. Jimmy memberitahu target pencarian mereka selanjutnya yang bernama Marcus Baptist. Dengan cepat, Kwon mendapatkan informasi dan alamat tentang Marcus setelah menelpon rekannya. Owned. Marcus Baptiste, 5305 Pertainment. How do you know all that stuff with that phone? Exactly. I ran your file. Ketika sampai, ternyata di rumah Marcus sedang mengadakan pesta. Mereka masuk menyamar sebagai tamu. Saat Jimmy melihat Marcus memasuki toilet, ia langsung mengikutinya. Rip it and zip it, party boy. The staircase at the rear of the house. Okay, I'll be right there. You were just gonna. Lanjut, Jimmy dan Kwon menculik Marcus tanpa sepengetahuan penjaga. So where are we going for this interrogation? I hit the mattress joint. So He's still out. if he wakes up, just crack him. You let two. Sedangkan Morrell, ia sangat marah karena Keegan membiarkan dua orang tidak dikenal masuk ke pesta dan menculik Marcus. Namun, Brown memberitahu kalau ia telah memasang pelacak di ponsel Marcus. Kita bisa mengetahui kemana Marcus dibawa. Kembali ke Jimmy dan Kwon, mereka menginterogasi Marcus dengan menyiksanya. College to get him to lower his guard. One sentence at a time. Build. Be very uncomfortable. Here we go. If you don't answer to him, you sure as hell gonna talk. Pada akhirnya, Marcus menyerah dan menceritakan dalang dari semua ini adalah Morrell. Dan salinan kejahatan semuanya ada di flash disk yang berada di lehernya. Saat itu juga, Jimmy langsung menembaknya hingga tewas.
Tiba-tiba, Keegan dan 4 anak buahnya menembaki rumah Jimmy. Untungnya Jimmy dan Kwon bisa kabur lewat air. Ketika Keegan dan anak buahnya masuk, Jimmy langsung meledakkan tempat itu. Namun, Keegan berhasil selamat dengan melompat ke air. Lanjut, Jimmy membawa Kwon pergi ke rumah anaknya untuk beristirahat dan mencari tahu isi flashdisk tersebut. What are you doing here? Kwon langsung membuka isi flashdisk itu. Ia melihat daftar nama dan transfer di sana. Namun, Lisa melihat beberapa nama yang ia kenal di daftar tersebut, seperti nama hakim dan politisi. Kemudian, Kwon menghubungi Letnan LeBreton tanpa sepengetahuan Jimmy. Ia memberitahu LeBreton kalau ia punya flashdisk yang membuktikan kalau Morel adalah dalang dari semua ini. Back in town, you'll be the first person I call. I told you I'd find you, didn't I? Tell the cop I'll be outside, okay? You know about Jimmy. Di dalam rumah, Kwon memberitahu Lisa kalau Jimmy harus berurusan dengan polisi karena Jimmy adalah penjahat. I better go. Setelah Kwon kembali ke mobil, mereka segera berangkat. So long. I was saying goodbye to your daughter. Most of the time she doesn't give a damn about me anyway. Ketika sampai di penyeberangan, Jimmy dan Kwon berdebat karena Jimmy bersikeras melakukan rencana dengan caranya, dan Kwon tidak terima karena ia ingin menangkapnya. Karena kesal, Jimmy mengusirnya. You know what? There is no your way. Oh, here we go. So that 9 mil ain't gonna be much help. Get out. As soon as I take Morel down, I'm coming back for you. An amateur. Berpindah ke Brown, ia memberitahu Morel kalau Jimmy mempunyai anak tunggal. Morel berpikir untuk menculiknya dan menyuruh Keegan. Setelah mendapat perintah, Keegan langsung menemui Lisa dan menculiknya. Kembali ke Kwon, ia menemui LeBreton untuk memberikan flashdisk tersebut. Namun, saat di dalam mobil, untungnya Jimmy lebih dulu menembak LeBreton karena ia sudah mengetahui kalau polisi ini adalah orang Morel. Tiba-tiba, Keegan menghubungi Jimmy dan memberitahu kalau anaknya sedang bersamanya. Keegan menyuruh Jimmy datang sendirian membawa flashdisk tersebut. Jimmy. Touch her and I'll kill you with a rock. Don't hurt her. Where you at? Where are you? So what are we gonna do? I want to get her back, give them what they want. Saat Jimmy mendatangi tempat pertukaran untuk menukar flashdisk dan anaknya, ternyata Kwon juga menyusup ke sana. He's here. Setelah bertemu, Morel bertanya, "Di mana rekan polisimu?" Jimmy mengatakan, "Bayar aku dan aku akan membunuhnya." Jimmy meminta $500.000 dan Morel hanya memberikan setengahnya. Jimmy langsung menyetujuinya. Your partner out like 250. Done. I want to see Lisa. You got a problem with that? Are you guys f***ing with me or what? Lanjut, mereka melakukan pertukaran antara flashdisk dan Lisa. Sorry, sweetheart. Setelah itu, Jimmy dan anaknya pergi dari sana. Berpindah ke Kwon, ia merekam saat Keegan membunuh Brown dan Morel. Ternyata, Keegan ingin menguasai semuanya tanpa ada yang memerintahnya. Setelah Jimmy menyuruh Lisa bersembunyi, ia pergi memburu Keegan untuk membalaskan dendam Lois.
Ready for another round? Some Vikings? Pick it up. Karena semua penjahat tewas, Kwon ingin menangkap Jimmy. Namun Jimmy dengan sengaja menembaknya untuk membuat alibi. Sort you out. You tried to stop me, and I shot you too. Make that your story. Lisa, you coming or you want to meet some more cops? 3 bulan kemudian, Jimmy dan Kwon bertemu di sebuah bar. Kwon mengatakan, jika kau membuat masalah lagi, aku akan menangkapmu. Dan Jimmy menjawab, itu tidak akan terjadi. Be sure to repay the favor someday. That'll be the day. Selanjutnya, film pun berakhir.